Ya, Pak Damanhuri, biar semua dapat. Udah siap Pak Damanhuri? Siap Bapak. Ya, silakan Pak. Dimoderatori oleh Pak Mungki Pak. Kebetulan saya jadi aktor Pak hari ini Pak. Terima kasih Pak Damanhuri. Mohon izin Pak Taufik. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami kelompok 1 akan role playing mengenai dengan judul Desa Membuat PTSL di Kabupaten Magelang. Dengan para perannya itu kepala desa itu diperankan oleh Pak Andi Ahmadin, kemudian Ketua RW Pak Damanhuri, Ketua RT Pak Agung Triwayudi, Security Kantor Pertanahan Pak Ade Rizal, Front Office Pak Ahmad Rizky, Ketua Adjudikasi Pak Agung Cahyono, Ketua Satgas Yuridis Pak Andi Ristiawan, Ketua Satgas Fisik Pak Ahmad Farhan Arif, Kepala Kantor Pak Agung Basuki, dan saya sendiri sebagai narator. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami mulai dramanya. Alkisah di Desa Maju Mundur di Kabupaten Magelang. Pak RT dan Pak RW terlihat sedang berdiskusi dengan sengit sambil makan pisang goreng dan minum kopi mengenai pelaksanaan PTSL di desa mereka. Mereka merasakan bahwa pelaksanaan PTSL di desa mereka itu kurang memberi manfaat dan tidak memberi ada nilai lebih bagi mereka. Pak RT. Oh iya Pak RW. Udah banyak nggak berkas yang kumpul Pak? Inilah, kita tuh mau ngumpulin berkas cuman masyarakat terus ya dari kita sendiri jadinya males-malesan kayak gini Pak RW. Iya, saya dapat telepon dari teman pengukur. Mereka mau datang. Cuman begitu kita tunggu, alasannya hujan. Padahal cuaca mendung aja enggak. Terus mereka bilang kita nggak boleh mungut banyak-banyak. Karena ada apa gitu, ada ketentuan. Itu masalahnya. Sebenarnya tuh ya otomatis sih kalau namanya orang kerja nggak ada uangnya, nggak jelas itu pasti ya males-malesan. Orang-orang petugas ukur tuh kan kemarin kan semangat kan, soalnya dari kita bisa kita sisihkan buat mereka. Sekarang biayanya katanya nggak boleh sekian, nggak boleh besar-besar, cuma dibatasi. Itu kayaknya Pak, alasannya aneh-aneh aja mereka tuh. Mana tuh Pak RW? Iya Pak RT. Aku takutnya ini akal-akalan aja, supaya kita nggak mungut banyak-banyak. Ya, tahun sebelumnya aja kita bisa dapat, nih bukti aku bisa ngambil motor. Ini gimana mau ngelunasinya kalau misalnya yang tahun ini dipotongnya sedikit, atau hanya boleh sedikit gitu. Saya lo ambil pick-up itu harapannya tahun ini tuh bisa lunas Pak RT RW. Kemarin kan lumayan kita nganter-nganter ke lapangan, nganter-nganter itu kan dapat juga DP pick-up. Tahun ini kayak gini ya takut, waduh bahaya ini bisa ditarik dealer ini. Aku takutnya Pak Kades nih gelisah atau enggak gitu. Aku lihat mobilnya juga plat putih gitu kan. Aku nggak tahu apa dapat dari PTS juga atau seperti itu. Kita ke sana aja ngobrol yuk. Curhat aja ke Pak Kades. Jelas. Ya, biar jelasnya kita Pak Kades aja lah. Yuk. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Pak RT, Pak RW. Bagaimana kabar ini Pak RT, Pak RW? Ya. Masih mengkilat mobil Pak Kades. Iyalah. Hasil PTSL tahun kemarin Pak. Oh bener toh Pak RW. Tapi ini nyicil loh Pak. Nyicil, tapi kan jelas. Iya. Nah gimana Pak RW? Gimana? Ini loh. Ya ini Pak RT ada mau cerita ini Pak tentang PTSL. Ya. Pak Kades, ini tadi kan kita itu tahun kemarin sukses lah desa kita itu kasih target 5.000 bidang sama BPN ya kami Pak RT Pak RW ini kan luar biasa lah kerjanya kan siang malam ke lapangan kan jelas makanya semangat tapi tahun ini katanya nggak boleh lagi Pak uangnya itu kita pungut dari masyarakat gimana tuh Pak kerja bakti aja nih Pak. Iya. Betul juga sebenarnya. Saya juga kemarin dengar itu juga Pak RW. Saya juga agak khawatir juga itu. Kemarin kita mengutnya itu 500.000, itu sekarang jadi 150.000 itu.
Nah, Jadi benar Pak 150.000 itu Pak. Betul iya, itu Pak. iya katanya begitu. Ini kan baru dengar katanya juga ya. Saya curiganya kan kemarin kan kita main tuh juga ada orang BPN juga sih yang kita kasih kan. Ya. Ya, Mungkin mau diambil semua sekarang sama dia itu. Iya. Kalau 150 kita kembalikan aja Pak Kades. Iya. Mereka Iya, kerja. makanya saya khawatir juga itu Pak RW. Nah, ingin kita bayar cicilan mobil saya ini baru loh Pak. Cicilannya Motor saya semua. belum. Iya, itu. Atau gimana kalau kita misalnya kita ke kantor BPN aja ya? Soalnya Boleh. orang BPN kan nakal juga itu. Ya, takutnya mereka ternyata menggunting kain dalam lipatan itu loh. Nah, ternyata diambil 350.000, kita dikasih cuma 150. Padahal kita kan yang capek di lapangan itu. Ya udahlah, Ya. kita sama-sama ke kantor BPN. Mobil Pak Kades ya. Ya, oke. Nanti sekalian rasa mobil baru. Ini Pajero Sport, Pak. Oh iya. Ya. Panas ya penjuru ya Pak ya. Ya. Panjang jelek rongsokan. Dengan semangat menggebu-gebu, para perangkat desa, Pak RT, Pak RW, dan Pak Kepala Desa bergegas berangkat ke kantor pertanahan Kabupaten Magelang untuk mengklarifikasi dan mencari tahu informasi mengenai biaya pungutan dalam PTSL. Pipip. Ya, kita sudah sampai ini, Pak. Ini kantornya luar biasa ya. Gede tenan nih kantornya. Iya, memang Pak. Luar biasa kayak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, Pak, security, Pak. Jadi Oh, Pak Security. Iya, Pak. Iya. Ada keperluan apa, Pak? Sudah datang Iya. ke Pak. Baik, Pak. Saya Kepala Desa Maju Mundur ini, Pak. Saya bersama dengan Pak RT saya sama Pak RW saya. Mau menanyakan seputar PTSL ini, Pak, yang ada di desa kami. Oh, baik, Kira-kira Pak. sama siapa saya bisa bertemu, Pak? Oh, nanti silakan datang ke loket, Pak. Tapi Bapak dicek dulu, Pak, suhunya, Pak, sebelum masuk ke dalam, Pak. Dicek dulu suhunya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak, 36. Oh, iya. Silakan Oke. masuk, Pak. Iya. Pakai masker nggak, Pak? Harus, Pak. Bapak ada bawa masker. Ada, Oh ya, ada. mobilnya tolong diparkirnya yang benar ya, Pak. Ya? Oh iya. Baik. Silakan, Pak. Silakan ke loket informasi, Pak. Ya, makasih. Setelah diarahkan oleh security ke bagian informasi, mereka memasuki kantor pertanahan dan kemudian masuk ke loket bagian informasi untuk menanyakan informasi mengenai PTSL. Selamat siang Bapak, selamat datang di kantor pertanahan Kabupaten Magelang. Ini Bapak-Bapak, silakan duduk dulu. Mangga Pak, duduk dulu Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu ini Bapak dari mana dan kalau ada keperluan bisa kami bantu Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya adalah Kepala Desa Maju Mundur, Pak. Ya, saya bersama dengan aparat desa saya ini ingin menanyakan terkait dengan PTSL tahun ini yang ada di desa kami. Nah, Ya, Pak. ada beberapa pertanyaan dari perangkat desa kami, termasuk pembantu PTSL di lapangan, ya terkait dengan pungutan uang itu, Pak. Nah, tahun kemarin kan itu kami bisa pungut itu 500.000. Kok sekarang katanya saya dengar-dengar ini kan tinggal 150.000, Pak. Nah, ini bagaimana? Sedangkan kan banyak petugas kami yang tidak digaji itu yang bekerja, Pak. Nah, mungkin sama siapa kami bisa menyampaikan komplain kami ini, Pak, gitu. Siapa? Ini dari desa mana Pak? Maju mundur, Pak. Maju mundur. Oh Ya. siap, maju mundur ya Pak. Ini sebelumnya udah ada penyuluhan belum Pak dari tim kami Pak? Kalau tahun lalu ada penyuluhan, Pak. Tahun ini belum ada penyuluhan. Gitu. Oh. Tapi masuk ke objek ini ya Pak? Desa ya? Iya, kemarin katanya dari kecamatan desa kami itu masuk lagi penloknya, penetapan lokasinya tahun ini untuk PTSL, Pak. Gitu. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Baik, untuk sementara kami tampung dulu ya Pak ya, karena ini terlalu teknis. Mungkin nanti saya koordinasi dulu dengan pejabat yang berwenang.
Nah, nanti saya konfirmasi datang lagi ke sini. Untuk ininya Bapak silakan tunggu di ruang tunggu, Pak. Bisa Ya, oke, Pak. nonton TV atau nanti kita panggil lagi, Pak ya? Ya. Siap, Pak. Ya, Mas, jangan lama-lama ya, Mas ya. Siap, Pak. Silakan, Pak. Duduk dulu, Pak, di ruang tunggu, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Farhan. Selamat siang. Maaf ganggu, Pak. Gimana ya, Dek? Ini dari loket informasi. Tadi kami dapat pengaduan dari perangkat desa mengenai besarnya biaya katanya. Administrasi yang di desa gitu, Pak. Oh iya gitu. Nah, desa ini masuk ke objek tahun sekarang juga, Pak. Masuk ke penloknya juga, Pak. Iya. Dan mereka mungkin tadi ini informasinya agak keberatan dengan perubahan gitu, Pak. Ada ketetapan dari kita bahwa dulu 500 sekarang jadi 150, Pak. Ada pengurangan. Iya. Dia minta konfirmasi kenapa bisa seperti itu, Pak. Kira-kira baiknya gimana, Pak? Baiknya nanti saya ke sana aja. Saya dengan Pak Wakayurudi saja nanti saya ke sana, saya coba jelaskan di mereka kok bisa terjadi perubahan biaya seperti itu ya. Ada 3 orang nih, Pak. Ada 3 orang. Nanti saya ke sana, saya ke ruang tunggu di sana. Siap, Pak. Nanti saya sampaikan, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Mohon izin, Bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak tadi. Ini, Pak, kita udah koordinasi sama pejabat. Nanti untuk kejelasan mengenai informasi mengenai besarnya biaya, nanti ada penjelasan dari pejabat kita. Nanti Bapak kita arahkan ke ruang pengaduan, Pak. Di mana tuh, Mas? Nanti agak lorong itu belok ke kiri, Pak. Nanti ada dari ini. Langsung masuk aja, Pak, situ, Pak. Ada pejabat yang sudah menunggu, Pak. Ya, makasih, Mas. Ya, terima kasih, Ayo Pak, kita ya. masuk, Pak RT, Pak RW, ayo. Ya, Pak, silakan, Pak. Itu Pak RW, parangnya jangan kelihatan, taruh di belakang itu parangnya itu. Ya, disisip dulu ya. Oke. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Desa. Iya, apa kabar, Pak? Iya, alhamdulillah baik, Pak Desa. Pak Desa dari Desa Maju Mundur ya? Saya sudah pernah lihat kayaknya. Iya, Pak. Ada Bapak ini yang pergi ke desa kita kemarin. Iya, itu. Iya, Pak. Yang kemarin dibawain jengkol sama peti 1 karung ini. Ingat aku ini. Iya. Ya gimana Pak? Ada yang bisa kami bantu, Pak? Iya, Pak. Gini, Pak. Gimana? Kan, katanya kan desa kami masuk penlok PTSL lagi tahun ini. Ya. Nah, terus kemudian ya seperti biasa lah, Pak. Kita kan ya curi-curi star lah begitulah, ya. Nah, cuman ada komplain dari teman-teman di lapangan bahwa kan tahun kemarin kan 500.000 kan kita biayanya satu satu bidang. Nah, katanya tahun ini menurut Pak RT tadi ditelepon dari juru ukurnya Bapak, katanya nggak bisa dipungut sebegitu lagi. Katanya sekarang tinggal 150.000, Pak. Nah, artinya kan ya Bapak sama-sama tahu lah, Pak, ya kan? Ya, kita kan ya seperti saya ini kan baru ambil mobil tahun kemarin, Pak. Wah, saya malu lah sebagai kepala desa. Mobil saya masih nyicil, saya nggak bisa. Ya, harapan kami kan dari uang itulah, Pak, ya. Pak RT ambil motor, Pak RW istrinya baru, Pak, gimana itu? Ya. Oke. Ya. Nah, mungkin ada penjelasan, Pak. Iya, Pak Desa. Sudah ya, Pak Desa. Jadi begini, biaya PTSL ini kita dibagi menjadi 2, Pak Desa. Mungkin nanti kita ada penyuluhan ke sana, ke Desa Maju Mundur. Tapi saya jelaskan dulu ya, supaya Pak Desa dan teman-teman paham. Jangan sampai ada salah paham ke kita, begitu. Jadi PTSL ini ada 2 biaya, Pak Desa. Yang pertama, biaya yang ditanggung oleh DIPA kantor kita. Yang kedua, biaya yang tidak ditanggung. Biaya yang tidak ditanggung ini menjadi kewajiban dari peserta PTSL. Ini di sana berapa bidang, Pak Desa? Di Desa Maju Mundur itu targetnya? Itu kami dengar katanya 10.000 bidang itu, Pak. 10.000 bidang ya? Iya. Oke. Jadi dalam biaya yang tidak ditanggung oleh DIPA ini, ada SK 3 Menteri yang menyebutkan bahwa biaya yang tidak ditanggung oleh DIPA itu berupa biaya pemasangan patok, biaya fotokopi, dan biaya operasional, Pak Desa. Jadi itu ditanggung oleh seluruh peserta PTSL.
Kemudian di SKB 3 Menteri itu ada kategori biaya, ada kategori 1 sampai dengan kategori 5. Kebetulan kita di sini di Magelang, Kabupaten Magelang itu masuk kategori 5, sehingga jumlah biaya itu sebesar 150.000 Pak Desa. Sedangkan untuk yang Pak Desa tadi bilang sampai 500.000 itu di kategori 1 di Papua sana Pak Desa, di Papua di bagian timur Pak Desa. Jadi seperti itu. Kemudian kalau Tapi misalnya tahun kemarin 500.000. Ya bisa 500.000 Pak. Tahun kemarin 500.000, tahun sebelumnya 500.000 kok. ya 500.000. Berubah kayak gitu saya enaknya. Ya sekarang gini Pak RT, Pak RT. Ini sekarang kita lagi diintip oleh APH, aparat penegak hukum. Jadi semua kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti Pak bertiga masuk penjara. Kita sama-sama masuk penjara karena hanya uang 100 atau 200.000. Bukan itu Pak. Jadi karena menghindari OTT juga Pak Desa, makanya kita nanti kopikan SKB 3 Menteri itu supaya Pak bertiga tahu berapa jumlah pasti yang harus dibayarkan oleh peserta PTSL, seperti itu. Dan itu pun tidak ada yang masuk ke kita Pak Desa, ke pertanahan. Kita semua gratis biaya dari base camp, transportasi, konsumsi itu ditanggung DIPA. Tidak ada kita pungut-pungut sembarang sekarang, tidak boleh lagi Pak Desa. Pak, itu kan peraturan kan kita sendiri yang atur. Ya udah nanti kita aturlah kayak tahun-tahun kemarin lah Pak. Lah. Ya kan kasihan lah Pak. Ya kan. Sekarang sudah tidak bisa lagi Pak Desa. Kita ingin BPN ini maju modern Pak Desa, tidak bisa. Bapak ada bagiannya lah Pak. Dengan Pak Kakan kita kasih. Tidak Pak Desa, kami sudah cukup dengan bagian kami di. Janganlah Pak, kasihan. Soalnya Pak RW itu istrinya baru Pak, kasihan dia. Masker saya. Ya, itu istri Ini tuanya aja ada. lah, saya minta ini nanti saya lapor ke ketua adjudikasi dulu ya. Iya, coba mungkin bisa diatur lah itu. Ini nama aturan kok. Aturan kan dibuat-buat dilanggar Pak. Tidak bisa Pak, tetap tidak bisa. Kami tidak bisa menerima hal seperti itu. Atau mungkin ini ada tempat kita bisa negosiasi lagi Pak Kades. Coba kita temu. Apa mungkin hanya putus di Bapak ini aja? Yang jelas tidak bisa negosiasi Pak Desa masalah biaya. Kami tekankan tidak bisa negosiasi. Bisa Pak. Walaupun mungkin Bapak langsung jumpa Pak Kakannya aja lah Pak, Kepalanya aja lah Pak. Ya boleh. Nanti Siap. kita diketemukan sama siapa itu? Iya, nanti saya koordinasi dulu ke ketua adjudikasi dulu Pak ya. Pak Agung. Ya, gimana Dek? Ini Pak ada perangkat desa unjuk rasa nih Pak, masalah biaya PTSL nih Pak. Iya. Mereka keberatan dengan di desa itu. mana Dek? Desa di desa Maju Mundur Pak. Udah diukur belum itu Dek? Belum, kemarin penyuluhan juga belum Pak. Penyuluhan belum? Ya makanya karena penyuluhan belum, mereka unjuk rasa ke sini Pak. Minta masukan Pak. Oke deh. Ya. Kita temui saja. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Desa. Wah, gimana kabarnya? Makin sehat saja Pak Desa ini. Nggak pernah ketemu Bapak ini. Gimana Pak RT, Pak RW? Maaf Pak, signalnya putus-putus ini Pak. Astagfirullahaladzim, Pak Desa. Nggak pernah ketemu Bapak ini. Jadi gini Pak. Ya, gimana Dek? Nah itu tadi Pak RT ada cerita. Mungkin Pak RT bisa Pak. Itu. Ya, Pak RT tentang PTSL. Nah, bahwasanya tahun lalu itu kita masih bisa Pak mungut 500.000 per satu berkas. Ya. Nah, tahun ini kenapa Pak diturunkan? Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu aman-aman saja Desa Maju Mundur. Tadi Pak Farhan bilang dalam pengawasan APH, APD apa? Kasih satu udah jelaskan kan tadi dengan baik kepada Pak Desa dan juga para RT dan RW-nya ini. Sudah Pak, sudah kami jelaskan. Gitu nggak cukup Pak. Iya, baik. Kalau gitu kita jumpai Pak Kakan saja. Tapi Pak Farhan panggil security, katanya ada parangnya Pak Desa itu yang muncul itu, tolong diamankan Pak Desa itu Pak. Parangnya itu bahaya kalau di Kakan masa bawa parang. Ya, Pak. Pak Ade tolong security. Iya. Parangnya dia banget. Pak RT tadi itu dari kebun tadi Pak, cuman karena burung. Oh iya. Jadi masuk kantor sini tidak boleh bawa parang Pak ya. Soalnya mau diletakin di luar tadi nanti takutnya diambil security tadi Pak. Baik, saya tak menghadap ke Kakan dulu ya. Iya. Tok. Siang Pak, izin Pak Kakan.
Pak Kakan. Ya, gimana Mas? Gini Pak, ada yang mau ketemu ini Pak Desa Maju Mundur berkaitan dengan PTSL-nya yang belum dilaksanakan di sana, berkaitan dengan biaya juga. Tadi sudah dijelaskan sama kasih 1 dan kasih 2, tapi rupanya Pak Desa ini maunya ketemu dengan Kakan. Saya suruh masuk gimana Pak? Itu Desa Maju Mundur itu masuk Penlok? Masuk Penlok Pak, 10.000 masuk bidang Penlok. Pak. Iya, Gitu. penyuluhan 10.000 belum, diukur juga belum. Dia bilangnya untuk biayanya mau koordinasi lagi, mau dikonfirmasi dengan kantor kita. Izin Pak ya, saya masukkan aja Pak ya, karena rupanya dia mendesak sekali Pak Desa ini. Oke. Suruh masuk Baik. aja, diajak Iya. ngobrol di dalam. Baik. Monggo Pak Desa, Pak RT, Pak RW, masuk. Ya Pak, iya. Pak kasih 1 di kita yuk ikut juga. Masuk. Ini Pak, kenalkan ini Pak Desa, ini Pak RT-nya, dan ini Pak RW-nya. Iya. Assalamualaikum Pak Kakan. Waalaikumsalam Pak Kades, Pak RT, Pak RW. Oke. Sepertinya Pak Kakan baru ya Pak ya? Soalnya Iya, saya baru sekitar 3 bulan di Kabupaten Magelang. Iya. Oh, sebelumnya katanya dari Kabupaten Kerung, Pak. Iya, saya sebelumnya di sana. Terus alhamdulillah ini bisa masuk Kabupaten Magelang ya, doa dari bapak-bapak semua. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, di sana ada teman sekolah saya Pak Agung Sukahyono. Iya, makanya gimana Pak Kades, gimana ini? Gini Pak Kakak. Bisa dibantu. Jadi kami ini kan ya biasalah Pak, kami kan sering bantu-bantu nih BPN Pak. Ya, jadi tahun kemarin ada 3 tahun sudah PTSL kami bantu Pak masuk di desa kami. Nah memang kami dengar dari kecamatan katanya desa kami itu masuk Penlok lagi gitu. Saat tahun ini 10.000 bidang. Nah, ya seperti biasa tahun-tahun kemarin lah Pak, kita kan curi star nih Pak, ya. Memang kan penyuluhannya Bapak belum ada, cuman kok kami begitu kumpul berkas, nah kata Pak RT dapat informasi dari dari petugas ukur Bapak, katanya enggak, tahun kemarin kan kita pungutnya itu 500.000 Pak, kok sekarang jadi tinggal 150.000 Pak. Nah, artinya kan kami kaget juga, nah sedangkan banyak petugas kami yang bantu PTSL ini kan nggak ada gajinya Pak. Nah, dari duit itulah Pak. Terus kemudian ya seperti Pak RT ini kemarin baru beli motor Pak, ya kan. Nah, nanti takutnya beli motornya kemarin 5 Pak, soalnya anaknya 4. Nah, ini kan diambil nanti kalau nggak cukup lah. Terus kemudian Pak RW baru nikah lagi Pak, istrinya baru itu Pak. Kasihan itu Pak, nanti ya gimana kasih makannya. Saya sendiri aja baru beli mobil Pak. Aduh, mobil saya nanti ditarik Pak. Nah, harapan kami ini dari PTSL ini Pak, itu karena 10.000 bidang kan lumayan Pak, kalau kali 500.000 kan 5 miliar Pak. Nanti saya geser deh sama Bapak, iya kan? Udahlah Pak, itu tadi dijelaskan sama anak buahnya Bapak itu, katanya ini aturan. Udahlah Pak, aturan itu kan dibuatkan buat dilanggar juga lah Pak, kita sama-sama tahu lah Pak, ya. Saya udah lama kerjasama dengan BPN ini Pak, bukan hanya kali ini saja. Nanti kita atur semua lah Pak, semua dapat. Security Bapak aja, nanti saya ajak deh Pak karaoke ya. Boleh lah Pak. Gimana Pak Kakan? Oke, jadi gini Pak Kades, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya terima kasih atas silaturahmi dari Pak Kades, Pak RT sama Pak RW. Terima kasih. Kemudian saya juga paham betapa beratnya nanti rekan-rekan panitia desa dan perangkat desa dalam rangka membantu kami untuk mensukseskan PTSL. Namun demikian, Pak Kades, Pak RT, Pak RW, bahwa biaya pra-PTSL itu sekarang kita itu diatur. Sekarang sudah keluar SKB 3 Menteri, yang mana tadi Pak Agung selaku Ketua Adjudikasi sudah menjelaskan bahwa Kabupaten Magelang ini masuk wilayah Jawa Bali yang besaran biayanya itu 150.000 Pak. Dan sekarang dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri itu, kegiatan kita itu dipantau oleh aparat penegak hukum, yaitu oleh kepolisian sama kejaksaan, seperti itu. Terus
kemudian Pak Kades sama Pak RT sama Pak RW. Rencananya kan desa Bapak itu, desa maju mundur itu nanti kan targetnya 10.000 Pak. Lah, kalau 10.000 ini kita hitung-hitungan kasar dulu. Dengan biaya Rp150.000, seandainya semua warga Bapak yang bidang-bidang tanahnya itu belum terdaftar, Bapak sama panitia desa, sama tokoh masyarakat, sama Pak RT, Pak RW bisa mendorong ikut andil, ikut mendaftarkan semua 10.000 itu, biaya yang terkumpul itu nanti 1,5 Pak, 1,5 miliar. Itu biaya itu yang ngelola panitia desa, yang ngelola Bapak. Kantor pertanahan sama sekali itu tidak, istilahnya tidak boleh, istilahnya ikut menerima bagian itu tidak boleh Pak. Itu yang mengelola sudah monggo, itu kebijakan dari panitia desa. Tapi saya juga pesan harus dikelola secara baik. Pengeluarannya. Maaf Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Gimana Pak? Oh, betul Pak, 150.000 untuk panitia desa. Tapi kan tahun ini desa kami itu yang rumah-rumah udah habis Pak, tinggal yang kebun sama gunung Pak. 150.000 satu tim nanti sehari cuma dapat 5 bidang Pak. Kan satu tim itu kemarin kami ngasih makan, ngasih rokok, ngasih ongkos bensinnya. Nah, kalau kemarin masih bisa Pak 500.000 Pak. Tahun ini nggak bisa kayaknya Pak. Nggak sanggup kami Pak. Jadi gini Pak RT sama Pak RW, 150.000 itu kalau dikelola secara benar itu saya kira cukup. Apalagi dalam jumlah yang banyak. Saat ada 10.000 pendaftar nanti 1,5. Dan saya kira Pak, kalau yang namanya petugas ngukur ke lapangan, Bapak istilahnya sekedar memberikan kopi sama makan, itu ya wajar lah, itu kearifan lokal. Masa ada petugas ukur yang ke lapang, Bapak makan apa ayam goreng, petugas ukurnya cuma lihat kan, ya saya kira itu bisa istilahnya bisa dilaksanakan. Nah, terus yang selanjutnya gimana Pak? Mohon maaf kalau itu di desa kami udah otomatis Pak. Setiap kali tugas BPN datang tuh ada ayam kami potong ayam, ada kambing kami potong kambing, ada kucing ya biar hidup lah kucingnya kan. Tapi kalau kayak gini nanti Pak, gimana Pak? Susah Pak kami Pak. Anggota Bapak itu kalau nanti nggak jelas makannya, menunya nggak enak, nanti alasannya banyak Pak. Saya yang selalu menemani tiap hari Pak. Saya tahu Pak. Mohon maaf nih Pak. Belum lagi gini Pak RT. Pulangnya pura-pura lama, nunggu kita nyangu dulu. Kalau nggak pulang-pulang. Oke, terima kasih atas masukannya. Dan saya terima kasih juga Pak atas istilahnya petugas kami di servis. Tapi saya pesan nanti Mas Agung tolong itu rekan-rekan yang ke lapangan dipantau istilahnya ya. Baik, Pak. Kami kondisikan. Semangat kita, semangat ibadah dalam PTSL ini. Jangan sampai semangat untuk istilahnya mencari sesuatu. Kita bantu dari istilahnya program pemerintah ini. Dan dari perangkat desa saya kira juga sangat luar biasa untuk membantu ini. Jadi saya kira gini Pak, untuk kembali lagi ke masalah biaya pra PTSL ini 150.000 Pak. Kalau saya menyarankan tetap pakai biaya itu Pak, jangan sampai ada pungutan lebih. Karena apa? Kalau ada pungutan lebih, nanti Bapak dan perangkat desa dan panitia desa yang akan repot. Nanti Bapak harus menyiapkan berita acara persetujuan warga, kemudian disahkan oleh BPD, dan kemudian dibawa ke Bupati yang akan dikeluarkan peraturan Bupati perbuknya. Dan itu masih ada lagi dari aparat penegak hukum, dari kepolisian dan kejaksaan, nanti akan setiap hari akan memantau. Kelebihan itu untuk apa toh? Kelebihan itu relevan enggak toh dengan kegiatan ini? Nah, makanya saya menyarankan Pak, supaya Pak Kades sama rekan-rekan panitia ini tidur nyenyak, sudahlah 150.000 itu saya kira sudah cukup.
Dan ini program pemerintah Pak Kades, bukan programnya BPN. Ini program Pak Jokowi yang merupakan istilahnya implementasi daripada nawacita. Dan Pak Kades kan juga saya paham, Pak Kades itu kan tim suksesnya Pak Bupati. Pak Bupati itu kan siapa sih? Pak Bupati kan juga tim suksesnya Pak Presiden. Tolonglah. Makanya mohon izin ini Pak Kakan, ya kan kemarin memang kami paham bahwa ini adalah program pemerintah pusat, ya. Cuman kan tahun kemarin itu Pak, itu biaya 500.000 itu kan termasuk juga biaya penyerahan sertifikat loh Pak. Kan katanya di tempatnya Bapak. Ini kan katanya Kakan yang lama. Itu Izin ada Pak Kakan. biayanya itu. Permisi Pak Kakan. Ini ada tamu berikutnya nih, biar Pak Desanya kita selesaikan sekarang. Jadi karena ada tamu yang berikutnya Pak Kakan, jadi mohon izin Pak, biar tidak terlalu kelamaan Pak. Kak Desa itu ngobrolnya lama banget ya. Tuh. Iya. Ini Pak ada surat yang harus ditandatangani Pak untuk brosur dan nanti penyuluhan biar di desa lebih paham lagi Pak, biar nanti hanya Kakan saja tapi warga paham yang dimaksud. Ya, sama brosurnya sudah saya siapkan nih Pak, tanda tangan Pak. Oke Mas Agung, segera direalisasikan aja. Mari Pak Desa silahkan pulang Pak, sudah ditunggu Pak security di depan, parangnya bisa diambil Pak. Iya. Pak RT juga Pak RW. Gitu ya Pak Kades ya, saya kira sudah ya. Security tolong amankan. Sudah bisa dijalankan ya. Oke, terima kasih atas silaturahminya. Pak Kakan, terima kasih Pak Kakan. Pak Kades silakan diantar Pak ke depan Pak. Nah itu. Iya. Mohon amankan itu parangnya Pak. Yang penting udah dapat 1,5 miliar Pak Kades ya. 150.000 Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, sebentar. Terima kasih ya dari kelompok 1. Saya kasih plus dulu sama buat teman-teman ya. Udah sebenarnya kalau teman-teman tahu nih, mungkin akan jadi pemeran ini semua nih, selebritis ya. Ini kan jam 15.45. Mungkin teman-teman yang di kawasan timur, tengah kan ada yang mau siap-siap buka ya. Ada yang banyak yang puasa juga. Iya Pak. Ya, saya sih apresiasi bener nih, sengaja saya lepas tapi pengennya tadi di stop tapi gimana gitu kan. Aduh, saya salut nih. Saya apresiasi, saya senang sekali teman-teman udah bisa menjiwai nanti jam terbang itulah tadi yang teman-teman sampaikan juga. Saya minta waktu 1 menit boleh ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi siap. Ya tadi yang terpenting walaupun komunikasi ini Bapak Ibu sudah paham segala macam, yang terpenting teori itu bisa dipelajari, yang terpenting adalah kerangka berpikir kita pada saat kita menerapkan, semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya. Nah, harapan saya sama-sama lah kita saling mendoakan, juga Bapak Ibu tetap sukses, calon-calon pemimpin masa depan, banyak tempat yang institusi minta kepada Bapak Ibu, tentunya di tengah wabah ini juga saya harapkan Bapak Ibu sehat semua, teman-teman semua sehat, di unit kerja, di satuan kerja, terutama yang paling utama adalah keluarga Bapak Ibu. Tentunya seperti biasa kita seperti bersyukur, tentu dalam menjalani semua ini kita harus senantiasa tulus dan ikhlas. Saya nggak memperpanjang lagi apakah itu tulus dan ikhlas, tapi dengan menambah 15 menit tidak ada yang komplain aja gitu kan. Kan harusnya 15.30 nih Bapak Ibu ya. 15 menit nggak ada yang komplain, berarti Bapak Ibu sudah terbiasa menjalankan semua kegiatan, baik itu ibadah maupun pekerjaan secara tulus dan ikhlas. Kalau nggak tulus ikhlas, Pak ditanya, Pak ini udah 15.30 lewat nih. Tadi nggak ada yang komplain sama sekali. Saya apresiasi. Selanjutnya saya juga mohon maaf apabila dari pagi sampai tadi akhir di ujung ini, saya ada salah kata, tutur kata maupun perbuatan saya yang Bapak Ibu tidak berkenan. Saya tidak bermaksud untuk membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang harus saya ajarkan, tapi itu tentunya atas segala kekurangan saya. Kelebihannya tentunya ada pada Bapak Ibu sekalian dan juga pada yang menciptakan kita semua. Karena waktu juga nih Bapak Ibu, tapi saya salut benar nih Pak, semuanya semangat. Jam di saya 15.47, sudah lebih 17 menit. Terima kasih sekali teman-teman saya, baik yang teman-teman baru maupun teman-teman lama saya, semua adalah emas dan berlian saya. Terima kasih. Ya.
Terima kasih. Saya ucapkan dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Pak Desa. Di mana? Pak Desa. Jual ban mobilnya untuk nyicil. Sholat dulu Pak Kades. Siapa kagak? Buka puasa, Kero buka puasa. Provokatori parah. Mantep, dapat piala Oscar ini. Mantap, kelompok 1. Red carpet. Sutradaranya siapa, Pak? Sutradaranya keren. Sutradaranya Pak Desa, Bu, ahli bacot. Bukan, Pak Ketua, undangan. Coba pelajarannya Pak Ali kemarin kayak gini kan nggak Pantesan dia 2. Itu sebenarnya bukan sandiwara Bu, tapi pengalaman pribadi. Oh, ininya 2 itu pengalaman pribadi di Peng. Ada menuri sampai emosi. Sampai ember Mbak Ani. Neng daerah biasa ngember. Keren. Piala Oscar itu. Nyinggung bojo anyar langsung emosi. Sandal Pak RT Bang masuk kantor dilepas sandalnya tadi. Tapi ya nggak nyangka akhirnya diusir, oi. Nah itu sebenarnya itu. Ayo, pamit endingnya dulu ya. itu sebenarnya intinya itu, yang marah-marah ketua panitia aja dikasihnya Bu. Gitu. Ayo bubar. Ibu pamit. Oke deh. Jadi kasih mau buka puasa. Flip. Kasihan istri kedua. Pamit dulu kan masih direkam nih. Izin sholat dulu. Assalamualaikum. Istirahat dulu, siap. Sore, Ya. Ini ada yang